Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air zam-zam yang mengalir deras. Aku yang dinikahi, selingkuhannya yang dimanja. Setelah membereskan semuanya, hari sudah larut malam. Sinar bulan yang putih menyinari ruang tamu, membuat suasana di ruang tamu terasa makin sepi. Aku memaksakan diriku untuk berjalan ke kamar. Ketika melihat dekorasi kamar pengantin, aku merasa sangat ironis. Hiasan di ranjang belum disingkirkan. Hanya saja, aku terlalu lelah hari ini. Aku langsung menyapukan semuanya ke lantai, lalu berbaring di ranjang yang empuk. Ketika mengecas ponselku, aku tidak sengaja melihat unggahan Melisa. Aku sangat beruntung memilikimu. Foto di atas adalah foto Melisa dan Reyhan berpelukan. Keduanya bertatapan dengan penuh kasih sayang. Jarak keduanya sangat dekat. Di jari mereka terlihat cincin pasangan. Jika itu dulu, aku pasti sudah marah melihat unggahan ini. Aku pasti mencari Reyhan untuk meminta penjelasan. Namun, sekarang aku langsung mematikan ponselku dan tidur. Beberapa hari selanjutnya aku tidak menerima pesan apapun dari Reyhan. Hanya saja aku sering melihat foto Reyhan di unggahan Melisa. Keduanya berpelukan, berciuman, dan jalan-jalan. Aku sama sekali tidak keberatan. Aku langsung menelpon pengacara untuk menyampaikan perceraian. Aku dan Rehan sudah bersama selama 8 tahun, dimulai dari saat kuliah. Kami memang baru mengadakan acara nikah baru-baru ini. Tetapi sebenarnya kami sudah mengambil akte nikah saat kuliah. Benar sekali, tidak ada acara nikah ataupun mahar. Yang ada hanyalah seluruh hati yang dipenuhi cinta. Sayangnya, kini cinta itu telah sirna dan meninggalkan setumpu kekacauan. Setengah bulan kemudian, aku duduk di rumah dengan pengacaraku. Kami sedang menyiapkan surat perjanjian cerai. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Aku mendongak dan melihat Rehan menggandeng tangan Melisa untuk membawanya masuk. Keempat mata bertemu pandang. Sorot mata Rehan tampak agak canggung. Dia buru-buru melepaskan tangan Melisa, lalu berucap dengan agak kaku, "Melisa nggak pernah pergi ke pantai, makanya aku bawa dia ke sana. Lagian, kamu lagi hamil. Dokter suruh kamu jangan banyak beraktivitas." Sebelum Rehan menyelesaikan ucapannya, aku langsung mengalihkan pandangan dan menatap surat perjanjian cerai di atas meja. Kemudian aku mengangguk. Ya, ke Rehan seketika tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia hanya menatapku tanpa bisa bereaksi. Dari ekspresinya dia kelihatannya sangat marah. Rehan lantas menyerga. "Apa perlu berlebihan begini? Sudah kubilang, Melisa nggak pernah ke pantai. Makanya aku membawanya. Lagian, kita bisa bulan madu kapan saja. Untuk apa kamu merajuk begini? Aku juga sudah bilang, aku dan Melisa cuma. Aku tidak ingin mendengar ocehannya." Aku langsung menyela. "Kamu dan dia cuma saudara. Aku tahu kok." Aku menatap Rehan dengan ekspresi tenang. Tidak terlihat sedikit pun amarah pada wajahku. Namun, wajah Rehan malah menjadi sangat dingin. Dia menatapku dengan alis berkerut, lalu bertanya dengan tidak berdaya, "Jadi, ngapain kamu merajuk?" "Aku lagi sibuk." Aku kembali menatap surat perjanjian cerai itu dan tidak menghiraukan wajah dingin Rehan. Di sisi lain, Melisa maju selangkah meraih tangan Rehan. Dia memanas-manasi Rehan. Dia berkata, "Kak, jangan marah. Jangan bertengkar dengan Kak Rehan. Kak Rehan memang gak membawamu pergi, tapi dia membawakanmu hadiah." Usai berbicara, Melisa menoleh dan menatap Rehan dengan senyuman manis. "Ayo, cepat berikan hadiahnya." Rehan segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu menyodorkannya kepadaku. "Ini untukmu." Rehan tampak sangat bangga, seolah-olah aku akan berterima kasih padanya. Aku mendongak dan melirik sekilas. Di dalamnya adalah anting berbentuk bunga yang terlihat sederhana. Di pinggirannya bertahtakan berlian. Kelopak bunga yang terbuat dari giok biru pun membuatnya terlihat makin indah. Namun aku hanya melirik sekilas dan mengembalikannya. "Gak usah, aku gak punya hobi koleksi hadiah." Suasana seketika menjadi tegang. Ekspresi Rehan benar-benar masam sekarang. "Lilis, apa maksudmu?" Aku melirik gelang giok di tangan Melisa. Harganya seharusnya sekitar miliaran. Kemudian aku menatap Rehan dan menyahut, "Sesuai yang kubilang,
Kamu memberinya gelang, lalu memberiku sisanya. Kamu rasa aku cuma pantas dapat barang sisa? Rehan mungkin tidak mengira aku akan berbicara begitu belak-belakan. Untuk sesaat, dia tampak canggung. Sementara itu Melisa berkata, "Jangan marah, Kak. Kak Rehan beli gelang ini karena aku suka. Aku bisa memberikannya padamu kalau kamu marah. Jangan marah pada Kak Rehan, cuma karena aku. Gak pantas sekali." Meskipun berkata demikian, Melisa sama sekali tidak punya niat melepaskan gelangnya. Dia hanya menatap Rehan dengan sedih. Air matanya mulai menetes. Ketika melihat Melisa sesedih ini, Rehan langsung mendekapkannya ke pelukan. Tatapannya yang kesal sontak tertuju padaku. "Melisa, jangan dengarkan omongannya. Gelang itu sudah diberikan kepadamu. Jadi itu milikmu. Lilis memang pelit dan perhitungan." Aku melirik mereka sekilas tanpa melontarkan sepatah kata pun. Sesudahnya aku mengalihkan pandanganku ke layar komputer. Rehan makin murka melihatku seperti ini. Pada akhirnya dia merangkul Melisa dan membawanya keluar. Dia membuka pintu dengan kuat, lalu berdiri di tempatnya sambil menatapku. Aku tahu Rehan menungguku meminta maaf dan mengalah padanya karena biasanya selalu begitu. Sikapku itulah yang membuat Rehan makin merajalela. Makanya kali ini aku tidak meladeninya, bahkan menambahkan gelang bernilai miliaran itu ke dalam daftar properti kami. Karena aku tidak memberikan respons apapun, Rehan hanya bisa membanting pintu dan pergi. Setelah mereka pergi, orang tuaku menelponku, menyuruhku pulang untuk makan bersama. Aku tidak menolak. Siapa sangka, aku malah bertemu Rehan di depan rumah orang tuaku. Ketika melihatku, ekspresi Rehan tampak agak canggung. Namun dia tetap berusaha tenang. "Mau masuk bareng?" Aku tidak menolak dan langsung mengangguk sambil berjalan masuk. Suasana sungguh canggung. Orang tuaku seharusnya masih keberatan karena Rehan tidak mengadakan pesta nikah. Jadi sikap mereka terhadap Rehan pun kurang baik. Jika itu dulu, aku pasti sudah mencairkan suasana. Namun kali ini aku membiarkan Rehan duduk sendirian di tengah suasana canggung. Selesai makan malam, aku hendak naik taksi pulang. Rehan tiba-tiba menghentikan mobilnya di depanku. Begitu membuka pintu, aku melihat sebuah tempelan di kursi depan. Tempat duduk khusus Melisa. Rehan berdeham dan menjelaskan dengan kaku. Melisa ngotot menempelkannya. "Lagian, kamu gak sering naik mobil ini." Aku mengangguk dan menyahut dengan nada datar. "Yah, namanya juga anak gadis. Mereka memang seperti itu." Rehan mengernyit dan hendak berbicara, tapi ponselku tiba-tiba berdering. Aku pun tidak menghiraukan Rehan dan fokus membalas pesan. Setelah urusanku beres, mobil telah berhenti di depan sebuah villa. Kebetulan kami punya acara malam ini. Begitu aku turun, Melisa sontak melemparkan diri ke pelukan Rehan. "Kak, aku kangen sekali." Mungkin karena ada aku, ekspresi Rehan pun tampak canggung. Dia segera menghentikan Melisa yang hendak mencium pipinya. "Sudah, kamu sudah dewasa. Jangan kekanak-kanakan begini." Melisa melirikku dengan bangga, lalu berkata dengan manja, "Kenapa memangnya? Aku tetap saja adikmu." Aku tidak ingin meladeni kedua orang itu, jadi langsung berjalan masuk. Setibanya di depan pintu, terlihat beberapa foto diputar di layar lebar. Semuanya adalah foto Melisa dengan Rehan. Ada foto mereka berpelukan sambil melihat matahari terbenam. Ada foto mereka makan bersama. Bahkan ada foto mereka berciuman dengan intens. Aku hanya melirik sekilas. Sementara itu Rehan buru-buru menghampiri untuk menjelaskan. "Lilis, semua foto ini palsu. Percaya padaku. Jangan marah ya. Gak bagus untuk anak kita." Untuk menoleh melirik Rehan, terbersit rasa bersalah pada tatapannya. Kemudian aku mengangguk. "Yah, fotonya bagus kok." Rehan lantas mengernyit. "Kamu gak marah?" "Enggak kok." Saat berikutnya, ponselku berdering. Dokter menelponku untuk membahas tentang rawat inapku besok. Aku berjalan pergi untuk menjawab panggilan, jadi tidak menghiraukan Rehan lagi. Sesudah urusanku beres, aku kembali dan melihat Rehan sedang menggadang di hadapan Melisa sambil memarahi seseorang. Dari obrolan mereka, aku tahu orang itu tidak sengaja menjatuhkan anggurnya. Hingga mengenai pakaian Melisa, Rehan pun menuntut permohonan maaf dari orang itu. Ketika melihat situasi ini, aku seketika teringat pada kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu aku dan Rehan menghadiri pesta bersama. Ketika melewati menara Sampens di tengah aula,
Melisa mendorongku. Aku yang kehilangan keseimbangan, lantas menabrak menara Sempech. Gelas pecah berkeping-keping. Sempech dan darah mengalir di tubuhku. Aku menatap Rehan dengan tatapan meminta bantuan, tetapi dia malah menegurku di depan publik. Kamu gak punya mata? Kamu gak lihat menara Sempech sebesar ini? Kamu gak tahu acara ini sangat penting? Gimana bisa orang sepertimu masih hidup di dunia ini? Kalau aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri. Aku merasa lucu melihat kejadian di depanku. Pada akhirnya aku memilih untuk pergi. Rehan tidak pulang semalaman. Aku lama sekali. Tidak kaget, karena ini bukan pertama kalinya. Namun setelah selesai mandi, aku malah melihat Rehan yang pulang dengan membawa sarapan beserta Melisa yang mengikuti di belakang. Ketika melihatku keluar, Rehan meletakkan sarapan di atas meja dan menjelaskan, semalam kami main kemalaman. Melisa gak berani sendirian, jadi aku antar dia pulang. Karena sudah tengah malam, aku nginap di rumahnya. Melisa merangkul lengan Rehan sambil memprovokasi. Ya Kak Lilis, kamu gak ngambek kan? Aku hanya mengangguk tanpa merespon. Rehan seperti merasakan sikap dinginku, jadi bertanya dengan lembut. Kamu bilang mau nonton film yang baru dirilis itu. Kebetulan aku gak sibuk hari ini, kita nonton ya. Film itu mendapat banyak ulasan bagus. Aku berkali-kali mengajak Rehan pergi nonton, tetapi dia terus menolakku. Dia selalu bilang banyak pekerjaan di kantor. Namun beberapa hari kemudian aku malah melihat unggahan Melisa. Film terbaik tentu harus ditonton dengan orang terbaik di hidupmu. Yang terlihat di foto itu hanya dua tangan yang saling menggenggam dengan erat. Sekalipun tidak terlihat wajah mereka, aku tahu itu tangan siapa. Aku bisa mencium aroma parfum wanita yang samar dari tubuh Rehan. Kemudian aku menolak, gak usah, hari ini aku sibuk. Setelah mendengar balasanku, Rehan pun tampak agak panik dan ingin membujuk. Sementara itu Melisa yang duduk di sofa menatapku dengan tatapan lugu sambil bertanya, kamu mau ketemu teman kuliahmu kan? Aku lantas menatap Melisa dengan heran. Selain aku dan pengacaraku, tidak ada yang tahu tentang perceraian yang kurencanakan. Kebetulan pengacaraku ini memang teman kuliahku. Saat melihatku menatapnya dengan heran, Melisa menatap Rehan dengan panik dan berkata, Kak Rehan, jangan marah. 2 hari lalu temanku bilang dia melihat Kak Lilis dengan teman kuliahnya. Keduanya terlihat. Melisa sengaja berjeda, lalu meneruskan dengan sok takut. Sangat mesra, tapi mungkin saja temanku itu salah lihat. Kak Lilis sangat menyukaimu. Mana mungkin dia selingkuh. Begitu ucapan ini dilontarkan, wajah Rehan sontak menjadi masam. Dia langsung membanting vas bunga di atas meja dan memelototiku dengan galak. Lilis, kamu gak mau nonton denganku karena mau kencan dengan pria lain? Apa kamu gak merasa bersalah pada anak di kandunganmu? Serga Rehan. Aku hanya menunduk, menatap pecahan vas di lantai. Sebelum aku menanggapi, Melisa membujuk. Kak Rehan, tenang dulu. Bicara baik-baik kalau ada masalah. Ini bukan salah Kak Lilis, soalnya ibu Kak Lilis juga selingkuh. Makanya, sebelum Melisa menyelesaikan ucapannya, aku mengambil kotak tisu di samping dan melemparkan ke tubuhnya. Tidak masalah jika mereka menghina aku, tetapi tidak boleh ada yang menghina ibuku. Lengan Melisa sontak memerah karena terkena kotak tisu. Rehan mengangkat lengannya untuk melihat. Ketika melihat ekspresi sedih Melisa, Rehan pun membentakku. Lilis, kamu benar-benar mengecewakan. Kalaupun yang dibilang Melisa nggak benar, kamu nggak seharusnya main tangan. Kamu nggak tahu. Rehan masih ingin menceramahiku, tetapi aku menyelanya. Jadi kamu tahu yang dikatakannya nggak benar. Ekspresi Rehan menjadi canggung, tetapi segera terlihat normal kembali. Dia menunjukku sambil mengancam. Yah, aku melihat semuanya, tapi kamu tetap salah karena main tangan. Aku mau kamu minta maaf pada Melisa, atau kita cerai. Ekspresiku berangsur dingin. Aku menatap Rehan dengan tidak percaya. Tetapi aku tetap mencoba melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan hubungan kami. Besok, aku ada jadwal aborsi. Rehan, kamu mau ikut? Rehan malah terkekeh-kekeh, seolah-olah mendengar lelucon terkonyol di dunia ini. Lili, sudah kubilang sejak awal, kamu gak bisa menjadikan hamil sebagai alasan bertindak gak masuk akal. Cepat minta maaf pada Melisa, kalau enggak aku bakal menceraikanmu sekarang juga. Hardik Rehan. Seketika aku tertawa saking kesalnya. Aku langsung mengeluarkan surat perjanjian cerai yang telah kusiapkan lalu berkata,
Ayo, kita bisa pergi mengurus perceraian sekarang juga. Rehan melirik sekilas surat perjanjian cerai itu. Wajahnya berubah drastis. Dia menatapku dengan tatapan suram. Lilis, kamu lagi hamil. Aku tahu kamu lagi sensitif karena hamil. Aku bakal maafin kamu. Aku menatapnya dengan sinis. Sesaat kemudian aku baru menyahut. Rehan, kamu pasti tahu aku serius atau enggak? Ekspresi Rehan membeku. Melisa yang berdiri di samping ingin berbicara, tetapi malah disela oleh Rehan. Melisa, kamu pulang dulu. Ada yang ingin kami bicarakan berdua. Melisa masih ingin berbicara ketika melihat pembagian properti pada surat itu. Matanya seketika terbelalak. Dia ingin memarahiku, tetapi Rehan sudah mendorongnya keluar. Begitu Melisa keluar, suara Rehan langsung menjadi lembut. Lilis, aku tahu kamu gak senang melihatku dan Melisa begitu dekat. Tapi aku benaran cuma menganggapnya adikku. Kamu adalah istriku untuk selamanya. Selain itu, gimana nasib anak kita? Kalau kita cerai, dia belum lahir tapi keluarganya sudah gak utuh. Aku tidak merespon dan hanya menatapnya dengan tenang. Sesaat kemudian, aku berkata, kamu gak menyukaiku. Untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Setelah kita cerai, kamu bisa menikahi Melisa. Masa kamu gak senang dengan hasil ini? Rehan melemparkan surat itu ke samping. Mana mungkin aku gak menyukai? Tiba-tiba, terdengar dering ponsel yang khusus. Tanpa perlu dipikirkan, aku tahu itu adalah panggilan dari Melisa. Di bawah tatapanku, Rehan tampak ragu-ragu sebelum menjawab panggilan itu. Entah apa yang dikatakan orang di ujung telepon. Rehan sontak bangkit dan menatapku. Melisa kecelakaan, aku harus ke tempatnya. Aku hanya menatap dengan tidak peduli. Tidak ada perubahan apapun pada tatapanku. Rehan membungkuk untuk menciumku, tetapi aku menghindar. Dia hanya bisa mematung dengan malu. Lilis, aku janji akan menjaga jarak dengan Melisa setelah hari ini. Janji Rehan. Aku memungut surat perceraian itu dan berujar dengan tidak acuh. Besok pagi jam 9 di RSIA Eternal, jangan terlambat. Rehan terus berjanji dan bersumpah, lalu akhirnya pergi dengan panik. Seolah-olah orang di luar rumah ini jauh lebih penting dari apapun. Aku tidak meladeninya dan hanya memblokir nomor ponselnya. Keesokan pagi pukul 9, Rehan tidak datang. Aku tidak peduli. Orang tuaku menemaniku. Mereka mengantarku masuk ke ruang operasi. Suhu di ruang operasi sangat dingin, sampai-sampai aku kedinginan. Namun rasa dingin ini masih kalah dari pinset yang memasuki tubuhku. Aku perlahan-lahan kehilangan kesadaran karena dibius. Ketika bangun kembali, aku telah berbaring di ranjang rumah sakit. Orang tuaku berjaga di samping. Mata ibuku langsung berkaca-kaca melihatku bangun. Dia menggenggam tanganku dan bertanya, Lilis, sakit enggak? Aku tersenyum sambil menggeleng. Enggak, kan aku dibius. Ibuku seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sementara itu ayahku yang duduk di samping hanya diam. Setelah waktu yang cukup lama, ayahku menatapku dan berujar dengan tegas, kalian harus cerai. Aku mengangguk. Ya, ibuku terus menatapku dengan cemas. Dia takut aborsi ini akan membuat tubuhku menjadi lemah. Setiap hari ibuku masak untukku. Karena dirawat oleh ibuku, aku pulih dengan cepat. Beberapa hari kemudian, aku pun sudah bisa berjalan sendirian. Aku mengikuti instruksi dokter yang menyuruhku untuk berjalan dengan pelan. Meskipun begitu, orang tuaku masih mencemaskanku. Pada jam makan siang, ibuku pulang untuk memasak. Sedangkan ayahku pergi ambil air. Aku berjalan sendirian di koridor rumah sakit. Siapa sangka aku malah bertemu Rehan yang sedang memapah Melisa. Keduanya termangu saat melihatku. Sesaat kemudian Rehan berkata dengan agak malu, Lilis, aku menemani Melisa ke rumah sakit karena cemas padanya. Aku gak nyangka kamu juga di sini. Gimana hasil pemeriksaannya? Aku tidak ingin berdebat dengan mereka sekarang. Aku berbalik dan hendak pergi. Tetapi Rehan malah meraih lenganku. Rehan mencengkeram lenganku dengan murka. Sikap macam apa kamu ini? Aku ayah anak itu. Aku suamimu. Masa aku gak berhak tahu hasil pemeriksaannya? Aku ingin menarik tanganku, tetapi Rehan mencengkeram dengan sangat erat. Pada akhirnya aku melayangkan tamparan ke wajahnya. Rehan, kamu rasa kamu pantas jadi ayah anak ini? Rehan sepertinya naik pitam mendengar omonganku. Tenaganya makin kuat. Dia menghardik. Kenapa nggak pantas? Asal kamu tahu. Sekalipun kita cerai, aku tetap bisa mendapat hak asuh anak. Jangan harap kamu bisa menemuinya nanti. Aku
Sebelum Rehan menyelesaikan ucapannya, ayahku sudah kembali. Ketika melihat situasi ini, ayahku sontak meninju wajah Rehan. Asal kamu tahu, anakmu sudah tiada. Kamu masih mau hak asuh anak? Cari saja di tong sampah. Rehan menatapku dengan tidak percaya. Jari tangannya bergetar, dia menunjukku dan ingin memarahiku. Tetapi Melisa yang berada di belakang tiba-tiba memanggil dengan lemas. Kak Rehan. Namun kali ini Rehan tidak menghiraukannya. Dia masih memelotutiku dengan mata memerah. Ayahku tidak ingin bertele-tele dengan Rehan. Dia khawatir aku kenapa-napa. Jadi dia langsung memapahku kembali ke bangsal. Saat makan, ibuku menyajikan berbagai lauk di depanku. Tiba-tiba pintu bangsal diketuk oleh seseorang. Kemudian Rehan melangkah masuk. Ayah, ibu, aku datang untuk jenguk Lilis. Wajah ayahku langsung menjadi suram. Dia menyahut dengan kesal. Jangan bercanda Pak Rehan. Kami berdua nggak pantas dipanggil ayah ibu olehmu. Ekspresi Rehan dipenuhi rasa bersalah. Di belakangnya adalah orang tua Rehan. Ibu Rehan tersenyum, minta maaf padaku, sedangkan ayah Rehan menendang Rehan dan berkata, Lilis, kami sudah tahu apa yang terjadi. Semua ini adalah salah Rehan. Kami berdua sudah memberinya pelajaran. Dia sudah tahu kesalahannya. Kami minta maaf ya. Ibuku mengerlingkan mata dengan kesal. Ketika ibuku hendak berbicara, aku meraih pergelangan tangannya dan memberinya isyarat mata. Kemudian aku menyahut dengan nada datar. Paman, aku dan Rehan sudah menikah bertahun-tahun. Kalian juga tahu gimana sikapnya pada aku. Tapi aku nggak ingin bahas masa lalu lagi. Besok pagi jam 8 kita ketemu di pengadilan negeri. Seketika wajah Rehan memucat. Dia berjalan ke pinggir ranjang, lalu berlutut dengan satu kaki. Lilis, aku sudah tahu kesalahanku. Aku mohon, jangan bercerai denganku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Sambil berbicara, air mata menetes dari sudut mata Rehan. Aku pun tersenyum sinis melihatnya. Rehan, waktu kamu bilang aku pelit dan perhitungan, kamu nggak merasa kamu mencintaiku. Waktu kamu berbulan madu dengan Melisa, kamu juga nggak merasa mencintaiku. Sekarang kita sudah mau cerai, kamu baru merasa kamu mencintaiku. Sayang sekali, cintamu gak ada harganya. Begitu mendengarnya, ayah Rehan pun makin murka. Dia langsung meninju Rehan. Saat berikutnya, ibu Rehan pun menamparnya. Hanya saja tamparan ibu Rehan tidak terlalu kuat karena merasa tidak tega pada anak sendiri. Kemudian ibu Rehan hendak meraih tanganku, tetapi aku mengelak. Pada akhirnya dia berucap dengan perasaan bersalah. Lilis, Rehan memang salah, tetapi dia benaran cuma menganggap Melisa adiknya. Pikirkan baik-baik lagi, kalian sudah lama bersama. Gimana kalau kamu maafin Rehan untuk kali ini? Aku jamin, kalau masalah seperti ini terulang lagi, semua aset akan jatuh ke tanganmu. Rehan gak bakal mendapat apa-apa. Ibu Rehan memegang kekuasaan terbesar di rumah, jadi dia yang bisa membuat keputusan. Rehan berlutut sambil menatapku dengan mata memerah. Lilis, aku janji gak bakal berhubungan dengan Melisa lagi mulai hari ini. Aku janji bakal menjauhinya. Tolong maafkan aku. Orang tuaku ingin menentang, tetapi aku menahan pergelangan tangan mereka. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tasku. Itu adalah surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan. Hanya saja dokumen kali ini berbeda karena Rehan tidak berhak mendapat sepeser pun. Aku bisa maafin kamu kalau kamu tanda tangan surat perjanjian cerai ini, tuturku. Ibu Rehan pun mengernyit ketika dia hendak mengambil surat itu. Rehan langsung merebutnya dan mengeluarkan pena dari sakunya. Lilis, aku bakal tanda tangan. Setelah aku tanda tangan, kamu maafin aku ya. Usai berbicara, Rehan langsung menandatanganinya. Ketika melihat permohonan pada tatapannya, aku mengambil surat perjanjian cerai itu sambil tersenyum. Aku berucap, "Yah, ku maafkan." Setelah mereka pergi, ibuku menatapku dengan tidak setuju. Lilis, kamu beneran mau balikan dengan Rehan? Kamu takut gak ada tempat bagimu setelah cerai ya? Tenang saja, sekalipun kamu cerai, ayah dan ibu tetap bisa menghidupimu. Aku menatap ibuku dengan terharu, mataku berkaca-kaca, tetapi aku menolak. Tenang saja ibu, aku gak bakal melanjutkan hubunganku dengan Rehan. Aku melakukan semua ini tentu karena punya alasan lain. Ibuku masih ingin berbicara, tetapi ketika melihat tatapanku yang begitu teguh, dia akhirnya mengurungkan niatnya dan hanya menggeleng dengan pasrah. Beberapa hari selanjutnya, Rehan benar-benar tidak berhubungan dengan Melisa lagi. Dia memblokir semua kontak Melisa di hadapanku. Setiap hari dia menemuiku.
Setelah keluar dari rumah sakit, aku dan Rehan kembali ke rumah kami. Melisa pernah datang mencari Rehan beberapa kali, tetapi terus ditolak. Namun aku tahu Rehan tidak akan bisa tahan lama. Beberapa hari lagi adalah hari pemeriksaan lanjutanku. Sehari sebelumnya aku menatap Rehan yang tampak gelisah. Aku berpura-pura bodoh dan berkata, "Rehan, besok kamu temani aku ke rumah sakit kan?" Rehan dengan yakin, "Tenang saja, aku pasti menemanimu." Aku mengangguk dengan puas. Kemudian ketika Rehan keluar untuk membeli barang, aku diam-diam mengirim pesan kepada Melisa. "Sepertinya posisimu gak sepenting itu di hati Rehan. Rehan bilang besok dia bakal menemaniku ke rumah sakit. Dia juga bilang dia cuma pura-pura menyukaimu." Sesuai dugaanku, Melisa terjebak. Pada akhirnya dia membalasku dengan satu kalimat pendek. "Kamu tunggu saja pembalasanku." Aku tahu Melisa tidak akan membuatku kecewa. Sesuai dugaan, aku benar. Pada hari pemeriksaanku Rehan tidak datang. Sementara itu fotonya berciuman dengan Melisa menjadi trending topik. Aku dan Rehan membangun bisnis kami dari nol. Keluarga Rehan bisa dibilang berkecukupan. Tetapi sebagian besar aset kami didapat dengan mengandalkan kerja keras kami. Yang paling sulit adalah penjualan produk. Kami tidak lupa untuk memasarkan cinta kami supaya produk kami laris. Kini foto Rehan dengan Melisa yang berciuman dengan intens malah tersebar di internet. Hal ini tentu membuat dunia maya gempar. Banyak orang yang memaki Rehan tidak setia. Aku tidak peduli dan langsung mengirimkan nomor antrian kami di pengadilan negeri. Besok pagi jam 9 sampai ketemu di pengadilan negeri. Rehan tidak membalasku. Setelah aku pulang, aku melihatnya duduk di ruang tamu karena lampu tidak dinyalakan. Suasana terasa sangat suram. Rehan berjongkok di pojok. Di sampingnya adalah meja kecil. Di atas meja itu terlihat banyak minuman beralkohol. Setelah tahu aku masuk, Rehan menatapku dengan mata memerah. "Lilis, kamu tahu hari seperti ini akan tiba." Aku tersenyum menatapnya. Tidak terlihat sedikit pun kelembutan pada sorot mataku. "Rehan, kamu yang menandatangani surat perjanjian cerai itu sendiri. Kamu juga yang ingin bertemu Melisa. Apa hubungannya denganku?" Tatapan Rehan dipenuhi permohonan. Dia menatapku dengan rendah diri. "Lilis, aku tahu aku salah. Kita sudah lama bersama. Kamu juga tahu aku gak pernah membuat kesalahan terhadapmu. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku juga tahu kamu cuma hilaf. Kamu dan Melisa gak pernah benar-benar melakukannya." Aku menatap Rehan dengan tenang, seolah-olah ini bukan masalahku. "Aku tahu kamu cuma tertarik sesaat kepada Melisa. Aku tahu yang kamu cintai cuma aku seorang." Setiap kali aku berbicara, harapan pada Rehan akan bertambah. Pada akhirnya dia menaruh harapan besar padaku. "Lilis, kamu juga tahu kita." Sambil melihat tatapannya yang dipenuhi penantian, aku langsung menghancurkan impiannya. "Gak mungkin. Kita gak mungkin bersama lagi. Kamu sudah menandatangani surat yang menyatakan kamu gak bakal mengambil sepeser pun. Tapi kalau kamu datang ke pengadilan negeri tepat waktu besok, aku bisa membagi rata aset kita. Perusahaan juga akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu gak pergi, aku akan menuntutmu dengan membawa surat perjanjian cerai kita. Ketika saat itu tiba, jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun." Rehan menatapku dengan tidak percaya, seolah-olah curiga ada yang salah dengan pendengarannya. "Lilis, kamu yakin mau begini?" Aku menatap botol anggur di meja dengan tatapan datar. "Kamu juga tahu aku gak pernah menyesali keputusan yang pernah kubuat." Rehan seketika tersenyum getir, menatapku, kemudian dia langsung membaringkan tubuhnya ke lantai. "Kamu gak tahu, orang tuaku sangat ketat waktu aku kecil. Mereka gak mengizinkanku berteman. Cuma Melisa yang mau berteman denganku. Makanya," air mata yang dipenuhi kebencian dan penyesalan mengalir di wajah Rehan. Dia terus menceritakan alasannya bersikap begitu baik terhadap Melisa. Namun, aku tidak tertarik untuk mendengarnya. Aku langsung kembali ke kamarku. Keesokan pagi, sekalipun Rehan tidak bersedia bercerai, dia tetap harus datang demi keluarganya. Setelah mengambil akta cerai, aku merasa sangat lega. Tanpa peduli pada raut wajah Rehan, aku langsung meninggalkan pengadilan negeri. Ketika aku hampir melangkah keluar, Rehan meraih pergelangan tanganku. Aku menoleh untuk melihat. Wajahnya lesu, matanya memerah. Rehan memohon kepadaku, "Lilis, tolong beri aku kesempatan lagi ya. Aku pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Percayalah padaku." Aku tidak peduli, melainkan langsung mengempaskan tangannya dan menatapnya dengan angkuh.
Pak Rehan, apa yang kamu katakan? Kita sudah cerai, mau kesempatan apa lagi? Rehan seperti masih ingin berbicara, tetapi aku tidak berniat untuk mendengarnya lagi. Aku berkali-kali membayangkan datang ke kota ini bersama Rehan. Kini aku benar-benar berada di sini dan mendapati sendirian juga bisa bahagia. Aku pergi ke banyak tempat, mengenal banyak budaya baru, makan banyak makanan khas. Perjalanan ini sungguh tak terlupakan. 2 bulan kemudian aku baru pulang. Aku sengaja memberikan perusahaan kepada Rehan. Sesuai dugaanku, dia tidak bisa mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mengumumkan kebangkrutan. Aku diam-diam membeli perusahaan dengan harga termurah. Dengan cara ini aku memiliki perusahaan kembali. Kemudian kami bertemu lagi di ruang kantor Presdir. Aku bukan lagi staf, melainkan Presdir. Pak Rehan, lama nggak ketemu, sapa aku. Kami hanya tidak bertemu 2 bulan, tetapi Rehan menjadi sangat kurus. Seluruh karismanya hilang, dia hanya bisa menatapku dengan rendah diri. Lilis, kamu seharusnya memanggilku Bu Lilis. Terbersit banyak emosi pada tatapannya. Tetapi dia akhirnya menahan diri. Di bawah instruksiku, Rehan pun meninggalkan perusahaan dalam 3 hari. Sementara itu berkat upayaku, perusahaan segera beroperasi normal kembali. Hanya saja demi produk perusahaanku laku kembali, aku terpaksa menyebarkan video yang dikirim Melisa untuk memprovokasiku dulu. Melisa tentu dihujat habis-habisan. Semua orang meninggalkan komentar pedas, mengatakan Melisa adalah pelakor yang tidak tahu malu. Adapun Rehan, para netizen tentu tidak melepaskannya. Nomor ponselnya bocor dan informasi pribadinya terungkap. Rehan terpaksa mematikan ponselnya dan mengasingkan diri dari internet. Lambat laun, Rehan menjadi punya masalah mental. Dari tidak berani keluar menjadi tidak berani bertemu orang. Orang tua Rehan berusaha keras menekan berita ini, tetapi netizen yang serba bisa malah mengungkap banyak informasi tentang mereka berdua, termasuk suap yang pernah dilakukan ayah Rehan. Alhasil, orang tua Rehan yang sudah mau pensiun pun dikeluarkan dari perusahaan. Sementara itu perusahaanku beroperasi dengan sangat baik, bahkan keuntungan jauh lebih banyak dari dulu. Ini membuat asetku bertambah banyak. Aku tidak pernah bertemu Rehan lagi sejak kami bercerai. Hanya saja aku dengar kondisi mentalnya tidak bagus. Jika tidak ada di rumah, berarti Rehan keluyuran di luar. Orang tuanya terus menasehati, tetapi Rehan tidak peduli. Adapun Melisa, keluarganya disokong oleh Rehan. Selama ini jadi nasibnya tentu tidak baik juga. Bagaimanapun ketika bercerai, aku menuntut agar Melisa mengembalikan semua uang yang dihamburkan Rehan untuknya selama pernikahan kami. Sebenarnya selain gelang giok itu, Rehan tidak pernah membeli barang mahal untuk Melisa. Akan tetapi ini sudah cukup untuk membuat Melisa bangkrut. Pada acara tahunan perusahaan kali ini, lokasi yang terpilih adalah tempat aku mengadakan pesta nikah. Hanya saja kali ini berbeda karena aku tidak diabaikan dan menjadi pusat perhatian. Di luar dugaan, aku malah melihat Rehan setelah selesai berpidato. Sekarang musim dingin, tetapi Rehan malah memakai pakaian tipis. Tidak ada lagi karisma yang terpancar pada sosoknya. Banyak staf lama yang mengenali Rehan. Mereka mulai bergosip tentangnya. Tiba-tiba Rehan menyerbu ke arahku dengan penuh antusiasme. Namun Satpam segera menahannya. Rehan tidak peduli dan terus menjulurkan tangannya sambil berucap dengan lantang. Lilis, aku sudah menyadari kesalahanku. Tolong, maafkan aku ya. Rehan pun dibawa pergi. Aku tidak menemuinya, tetapi menyuruh orang mengabari orang tuanya untuk menjemput Rehan. Setelah acara selesai, aku menyuruh sopir pulang duluan karena ingin berkemudi sendiri. Aku merasa sangat lega sekarang. Setelah pulang, aku mendapati ada tetangga baru yang pindah ke rumah seberang. Halo, aku tetangga barumu. Apa aku boleh minta kontak WhatsAppmu? Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak kisahnya. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.